saya dipaksa mundur dan saya diberikan surat pemutusan karyawan. Dan pada saat yang bersamaan juga, mama saya divonis terkena penyakit. Shalom, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, dimanapun saja Anda berada. Perkenalkan, nama saya Sudarsono Silaban, dan saya berasal dari Riau, tepatnya kota Dumai. Tahun lalu, tepatnya tahun 2024, ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan saya, di mana ada keputusan besar yang harus saya ambil, dan ada kabar yang tidak baik yang saya dapatkan. Saya memulai karir saya bekerja di salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia, dan sudah cukup lama saya di sana. Dan pada saat saya dipromosikan menjadi seorang leader, di saat yang bersamaan juga saya harus dipilih dengan keputusan take it or leave it. Singkat cerita, akhirnya saya leave it. 18 Oktober, saya dipaksa mundur dan saya diberikan surat pemutusan karyawan. Dan pada saat yang bersamaan juga, 18 Oktober, saya dapat kabar dari orang tua saya bahwa mama saya divonis terkena penyakit batu empedu. Dan ternyata batu empedu ini sudah sangat besar. Dan ternyata selama 3 tahun terakhir, mama saya sudah sering merasakan sakit lah. Tapi tidak pernah sharing terhadap kami anak-anaknya. Dan karena waktu itu sakitnya memang sudah terus berlanjut dan tidak hilang seperti itu, akhirnya mama saya pun sharing ke kami, anak-anaknya, dan kakak saya yang perawat merekomendasikan mama saya untuk USG. Dan setelah USG di Ronsen, ternyata hasilnya benar, mama saya mengidap batu empedu, dan dari dokter hanya mengusulkan 2 pilihan, harus diangkat melalui operasi atau melalui obat. Dan pada saat itu kami jujur sedih mendengar kabar ini, karena orang tua saya sudah di atas 50 tahun, sudah 55, dan artinya sudah rawan ya untuk melakukan operasi besar, dan sebelumnya orang tua saya tidak pernah untuk dirawat di rumah sakit seperti itu. Akhirnya pada saat yang bersamaan, di bulan Oktober juga, kami menerima kabar pahit itu dan kami memutuskan untuk operasi seperti itu, karena tidak ada pilihan lain selain pengangkatan, karena jika pun itu tidak diangkat, mama saya harus minum obat selama 3 bulan dan itu belum tentu hasilnya, dan itu bisa pecah, dan ketika itu pecah bisa menyebabkan jadi kompleks dan mama saya bisa kritis. Akhirnya dengan banyak pertimbangan kami putuskan untuk operasi, dan mama saya mengurus, bapak saya dan mama saya mengurus pengurusan rumah sakitnya di Rumah Sakit Dumai, dan dirujuklah ke rumah sakit yang lebih besar seperti itu. Dan pada saat itu dirujuknya ke Pekanbaru, lalu saya sebagai anak akhirnya pulang ke tempat saya, ke kampung halaman saya. Dan saat itu di pikiran saya, kenapa harus saya, Tuhan, seperti itu? Kenapa pencobaan yang saya alami datang silih berganti? Ketika saya harus kehilangan pekerjaan saya, di saat karir saya lagi naik-naiknya, saya dapat kabar orang tua saya harus dioperasi, seperti itu. Saya banyak menggerutu, walaupun saya waktu itu membayangkannya saja sudah, bagaimana ini Tuhan, seperti itu. Saya cuma berdoa, dan ada satu momen di satu hari saya cuma diam, dan saya nggak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya saya cuma pesan tiket pesawat, dan saya pikir saya harus kemasi barang-barang saya, karena ya saya pikir saya harus pulang seperti itu. Akhirnya saya kemasi barang-barang saya dan saya pulang seperti itu. Dan akhirnya
kami bertemu di rumah sakit. Saya bawa koper, bawa tas, seperti itu, dan orang tua saya juga ke rumah sakit tersebut. Dan kami akhirnya ketemu di rumah sakit, dan pada saat kami bertemu di rumah sakit, kami berpelukan dengan mama saya. Di situ hati saya hancur sebagai anak karena saya merasa saya telah gagal ya, karena saya tidak bisa membanggakan orang tua saya dengan kabar yang saya berikan seperti itu. Lalu orang tua saya memeluk saya dan cuman mengatakan, semangat ya Amang, seperti itu. Itu saya langsung nangis ya, karena kami saling menyemangati seperti itu. Saya menyemangati orang tua saya, dan mama saya juga menyemangati saya seperti itu. Singkat cerita, orang tua saya dioperasi dan sembuh. Dan di sana juga saya coba apply pelamaran pekerjaan sambil saya mengurus orang tua saya. Akhirnya sambil saya merawat orang tua saya, akhirnya mama saya pulih. Dan berkat Tuhan luar biasa terjadi. Akhirnya saya dapat pekerjaan kembali, saudara-saudaraku terkasih. Saya dipanggil di salah satu perusahaan terbesar yang dulu pernah saya inginkan bekerja di sana. Dan saya diterima tepat bulan Januari. Saya dikabari bahwa saya diterima. Saya bersuka cita, Tuhan terima kasih, saya pikir. Setelah itu saya menyadari ternyata apa yang saya alami ialah karena Tuhan mau saya merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. 2,5 bulan yang saya alami selama saya pengangguran adalah momen-momen terbaik yang pernah saya alami, di mana saya boleh merasakan kasih Tuhan melalui saya mengurus orang tua saya, dan orang tua saya boleh pulih. Begitu orang tua saya pulih, saya bisa kembali ke Jakarta, dan saya bisa bekerja kembali hingga pada saat ini. Itu semua hanya karena kasih dan kebaikan Tuhan saja, saudara. Jika bukan karena pertolongan Tuhan, saya tidak akan bisa berdiri tegak sampai hari ini. Ada ayat yang ingin saya bagikan kepada saudara-saudara terkasih yang menguatkan saya juga. Saya ambil dari 1 Korintus 10:13, bunyinya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Inilah yang menguatkan saya pada waktu itu. Walaupun saya rasa ini berat Tuhan, kenapa harus saya Tuhan seperti itu? Kenapa harus saya mengalami ini? Namun ternyata Tuhan memberikan pencobaan di keluarga kami, di saya pribadi. Tuhan tahu bahwa saya bisa melewati itu dan saya mau memberikan kasih Tuhan melalui kesaksian ini kepada saudara-saudara semua. Biarlah teman-temanku, saudara-saudara yang sedang bergumul dalam kehidupan, sedang berjuang dengan apapun itu, tetap kuat, tetap berserah kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan keluarnya, karena Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Tuhan memberkati.